Malaysia akhirnya memutuskan untuk memberlakukan status lockdown atau mengunci negaranya. Sebelumnya, sebelum Malaysia, beberapa negara, kita sebut saja misalnya Tiongkok, kemudian Italia, Denmark, Norwegia, bahkan telah lebih dulu memutuskan untuk memberlakukan status ini, lockdown ya. Banyak juga warga Indonesia bertanya-tanya, mengapa Indonesia juga tidak menerapkan kebijakan atau status yang sama terkait dengan antisipasi pencegahan persebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Saya ajak Anda hari ini kita akan lihat sebenarnya mungkin masih banyak yang bingung apa sih sebenarnya lockdown itu, kemudian dampaknya bagi masyarakat. Kalaupun kebijakan atau status lockdown ini diterapkan di Indonesia, apakah memang sudah pantas, kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, ada aturannya. Kita lihat yang pertama, apa itu lockdown sebenarnya? Kita ke definisinya dulu ya. Jadi lockdown itu menurut Cambridge Dictionary ini merupakan suatu situasi di mana orang-orang memang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Jadi ini yang harus di bold adalah tidak diizinkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau area secara bebas karena keadaan yang sifatnya emergency atau darurat ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai lockdown di satu negara, artinya orang-orang yang berada di dalam negara ini tidak diperbolehkan keluar. Kemudian juga ada pembatasan terkait dengan hal perizinan orang-orang dari luar atau pendatang yang akan masuk ke dalam wilayah negara ini ya. Jadi pembatasannya dari jalur udara, kemudian laut dan juga darat. Itu definisi paling tidak yang paling penting terkait dengan status lockdown. Nah, kemudian bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Indonesia sendiri memiliki pijakan atau rules, aturan seperti lockdown. Bukan literally memang artinya atau namanya adalah lockdown, tapi kalau kita mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya, ini lebih menekankan terkait dengan karantina. Jadi karantina kesehatan, jadi singkatnya kalau misalnya saya bisa jelaskan sedikit, jadi ada pembatasan kegiatan, kemudian pemisahan seseorang yang memang misalnya orang tersebut positif atau terpapar virus atau penyakit, tapi meskipun memang belum menunjukkan adanya indikasi atau gejala apapun, atau misalnya kita bilang gampangnya si orang ini masih dalam masa inkubasi. Ya, jadi karantina ini bisa dilakukan betul di bawah supervisi orang-orang atau mereka petugas medis, tapi masih dipantau. Nah, karantina itu kalau misalnya terkait dengan COVID-19 atau virus corona kurang lebih misalnya 14 hari selama misalnya di rumah ya, self isolated. Nah, kemudian kita lihat ini merupakan bagian dari mitigasi untuk meminimalisir risiko. Jadi sifatnya terkait dengan mitigasi. Kita lihat ya, mitigasi kesehatan masyarakat. Mitigasi kesehatan masyarakat, di mana kedaruratan kesehatan masyarakat ini adalah kejadian kesehatan yang luar biasa dengan ditandai adanya sebaran penyakit menular atau lainnya. Jadi memberlakukan karantina dalam skala yang atau skup yang kecil ataupun besar harus didasarkan pada beberapa aspek atau pertimbangan. Jadi nggak bisa asal tiba-tiba banyak orang yang tertular penyakit atau banyak orang yang tertular virus gitu. Kemudian ini dibilang wabah sehingga harus karantina. Tapi ada pertimbangannya. Yang pertama kita lihat apakah memang betul sudah memenuhi pertimbangan epidemiologis ya. Ada pertimbangan epidemiologisnya, apakah memang sudah memenuhi itu. Kemudian indikator atau faktor kedua, besarnya ancaman. Besarnya ancaman bukan ancaman keamanan, tapi adalah ancaman kesehatan. Apakah memang perlu diberlakukan karantina agar meminimalisir atau mencegah penyebaran penyakit atau virus yang lebih luas lagi ke wilayah yang lain lagi. Kemudian efektivitas juga. Lalu ada juga dukungan sumber daya, teknis operasional, dan yang terakhir adalah memenuhi pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Ya, itu tadi faktor atau indikatornya. Kemudian ada 4 jenis karantina juga berdasarkan undang-undang yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, ini dia, karantina yang sifatnya di rumah. Jadi pembatasan penghuni satu rumah. Jadi orang-orang yang berada di dalam rumah ini yang memang diduga, masih dugaan terinfeksi penyakit untuk mencegah adanya penyebaran penyakit atau kontaminasi ya. Jadi memang orang-orang member seluruh anggota keluarga yang berada di satu rumah yang sama.
Kemudian selain karantina rumah juga ada karantina rumah sakit. Jadi sama halnya sebenarnya dengan beda tipis Betty dengan karantina rumah, namun pembatasan ini diberlakukan wadahnya atau tempatnya, lokasinya ya di rumah sakit itu. Kemudian ada juga karantina wilayah atau pembatasan wilayah. Jadi pembatasan penduduk dalam satu wilayah termasuk pintu masuk dan isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi. Jadi tujuannya untuk mencegah si penyakit ini atau virus ini bisa lebih luas lagi menyebar. Jadi kalau misalnya di wilayah itu bisa sifatnya kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada tingkatannya juga. Dan terakhir, ini adalah karantina atau pembatasan namanya sosial berkala. Oke, sosial berkala besar, yaitu pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang memang terduga terinfeksi atau mengidap penyakit atau virus dan juga bisa ada ancaman atau potensi terkontaminasi, sehingga ini harus memang dilakukan karantina tapi dalam skala yang besar ya. Oke, itu tadi kita lihat bagaimana jenis-jenis karantina yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya. Oke, berikutnya saya akan lihat bagaimana terkait dengan karantina wilayah. Salah satu jenis karantina yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tadi. Apa yang akan terjadi kalau misalnya suatu wilayah di karantina? Tadi saya sebutkan wilayah itu sifatnya bisa kecamatan, kabupaten, provinsi gitu ya. Tergantung bagaimana skop atau skalanya. Nah, berdasarkan undang-undang ini sebelum karantina dilakukan, pejabat kesehatan karantina ini wajib memberikan penjelasan, wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi nggak ujuk-ujuk karantina, orang bingung ngapain, ada apa sebenarnya. Jadi harus ada informasi penyampaian yang jelas dulu dari pejabat yang memang berwenang di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya bisa aja bupati, wali kota, atau mungkin juga gubernur. Nah, saat dilakukan karantina, wilayah ini akan diberi line atau garis karantina. Jadi ada garis karantina dan dijaga terus oleh pejabat karantina kesehatan, kepolisian di luar wilayah. Tentu saja anggota masyarakat di dalam tidak bisa bebas keluar, kemudian masuk gitu. Jadi semua harus dibatasi. Nah, apa yang terjadi selama masa karantina ini yang dipertanyakan bagaimana dengan pasokan logistik? Bagaimana dengan kebutuhan makanan, minuman, obat-obatan ya? Tentunya dengan menjalani masa karantina ini selama katakanlah minimal 14 hari. Semuanya ini menjadi tanggung jawab dari si pemerintah daerah yang menjadi koordinator atau memegang kendali. Jadi karena ini melibatkan pemerintah daerah, jadi memang mereka atau dia yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya ada yang sakit akan menjadi seperti apa? Maka kalau misalnya ada yang mengalami gejala tentunya akan dirujuk dan menjalani isolasi di rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang memang sudah ditunjuk untuk menangani wabah atau orang-orang yang diduga atau yang positif terjangkit virus tersebut. Ya, itu tadi kita lihat. Tapi ada plus minusnya kalau misalnya kita lihat. Mengapa sih sejumlah negara Anda bilang efektif gitu ya untuk menerapkan lockdown? Kenapa Indonesia sudah dengan situasi yang sampai sekarang angka orang-orang yang positif terus bertambah tapi belum melakukan lockdown? Mungkin hanya beberapa wilayah saja yang pejabat daerahnya sudah terus terang atau pede banget bahwa akan melockdown wilayahnya. Karena menjalankan lockdown itu tidak hanya efeknya atau dampaknya positif, pasti juga ada efek negatif. Jadi ada harga yang harus dibayar karena kehilangan masa atau kehilangan beberapa yang memang seharusnya bisa dijalankan normal di kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa positif dan juga negatif yang berhasil kami rangkum. Pertama, menekan untuk penyebaran pasien ya, untuk menekan penyebaran pasien, artinya orang-orang yang terkontaminasi atau orang yang tertular. Betul, lockdown itu berhasil karena beberapa negara misalnya kita lihat seperti Tiongkok ya atau China yang pertama kali memberlakukan status ini, betul secara bisa dibilang secara cepat, secara signifikan menekan angka-angka orang yang terkontaminasi, orang yang positif, orang yang terpapar COVID-19. Ya, kemudian beberapa negara pun juga sudah
berhasil membuktikan bahwa lockdown itu seperti itu. Kemudian selain untuk pasien, yang juga positif adalah mengurangi polusi, ya. Jadi polusi yang ada di negara tersebut berkurang ketika suatu negara memberlakukan status lockdown karena pergerakan manusianya itu menjadi berkurang. Orang-orang tidak ada yang keluar rumah, tidak ada beraktivitas, tidak ada lalu lalang kendaraan, tidak ada yang kantor, tidak ada yang bekerja, semuanya dari rumah. Jadi keluar rumah hanya untuk hal-hal atau kebutuhan yang sifatnya urgent atau penting-penting saja. Nah, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya seperti apa? Nah, ini masyarakat di sektor informal pastinya akan kehilangan penghasilan. Jadi pundi-pundi selama masa lockdown, umumnya lockdown itu paling tidak 2 minggu. Ini dampak fiskalnya akan orang mengurangi aktivitasnya, kemudian pergi berbelanja, menghindari keramaian, kemudian pastinya kebutuhan pangan akan terganggu. That's why ketika suatu negara memberlakukan status lockdown, apa yang terjadi? Viral di mana-mana, orang ngantri di supermarket, ada panic buying. Kemudian mungkin orang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Itu yang akan terjadi. Tapi kita lihat beberapa negara pun juga sudah berhasil dan bisa melalui itu semua. Mungkin Indonesia beberapa hari ke depan atau suatu saat nanti juga akan melakukan kebijakan yang sama. Kita akan lihat bagaimana penerapan ke depannya.